Halo semuanya, welcome back to William Hartanto YouTube channel. Dan seperti biasanya, memberitahukan bahwa YouTube channel ini adalah channel yang random ya. Jadi, nggak selalu ngonten, tapi kalau memang ngonten itu biasanya kita usahakan konten yang memang layak untuk didengar, gitu ya. Dan seperti yang lagi terjadi belakangan ini dan judul vlog yang sudah kalian lihat saat buka video ini, yaitu tentang influencer saham. Ya, ini saya bukannya kayak orang mau pansos banget ya nyebut ada topik apa dibahas-bahas. Cuman memang kebetulan saya juga pernah jadi semacam influencer saham. Saya nggak mau ngakuin diri sebagai influencer saham karena saya nggak merasa seperti itu. Dan dulu di zaman saya mau jadi influencer saham tuh susah karena jumlah investor saham tuh masih cuma ratusan ribu. Kalau sekarang udah 1 juta sekian, mungkin nanti nambah lagi. Ya mungkin masyarakat Indonesia, bukan masyarakat ya, rakyat Indonesia semakin melek dengan investasi dan itu adalah hal yang bagus. Tapi tentang influencer, ya saya juga kebetulan lagi banyak-banyaknya ditanyain sama media. Gimana menurut Pak William tentang influencer saham yang belakangan ini lagi marak atau mewabah banget gitu ya? Peran mereka terhadap bursa efek gimana? Ya, saya sih kebetulan sudah pernah di tahap seperti itu. Saya sih jawabnya gampang aja, lancar aja. Memang saya tahu persis gitu. Dampak positifnya satu, nambahin jumlah investor. Dua, gampangin trader. Likuiditas naik. Ke berikutnya, negatifnya. Ya kasihan followernya kalau influencernya nggak punya background atau asal ngomong ternyata selama ini. Nah, di video ini saya akan jelasin atau sedikit memberikan tips gitu ya buat kalian. Karena kalian tuh kan mungkin juga punya influencer tertentu yang lagi kalian ikutin. Ya, itu kalaupun mau diikutin harus seperti apa yang perlu kalian perhatiin dari mereka. Ya, anyway, sebelum kita lanjut, untuk yang merasa influencer saham, jangan marah dulu ya. Saya nggak punya niatan menjegal kalian punya karir atau misalnya mau jelekin kalian atau yang manapun. Apa yang saya omongin ini adalah influencer saham yang udah pernah saya temuin, yang udah pernah gugur juga ciri-cirinya kayak gimana gitu. Jadi kalaupun kalian minta saya sebut nama ya saya sebut juga lo nggak tahu siapa orangnya. Dan kalau saya pribadi nggak ada niat ngejegal kalian, kenapa? Kalian itu sebenarnya saya harapkan punya peran positif untuk pasar modal Indonesia. Bikin masyarakat semakin melek investasi dan buat saya pribadi sebagai trader ya diuntungkan. Semakin banyak jumlah investor baru, semakin tinggi likuiditas saham, saya semakin gampang jualan karena semakin banyak yang mau beli. Ya, jadi uh, kita langsung kalau boleh ke kesimpulannya dulu ya, semua influencer mau diikutin boleh. But in the long run, untuk para follower mesti berani ambil keputusan untuk misalnya berhenti ngikutin gitu ya si influencer tersebut. Kalau misalnya ngomongnya udah mulai ngaco-ngaco. Karena most of the time, kemunculan para influencer itu cuman pada saat market lagi uptrend. Nah, ini ciri-ciri nomor satu. Jadi kalau kalian udah ngerasain ya yang investasi saham dari tahun 2018 atau 2019, pokoknya sebelum 2020, itu pasti tahu banget bahwa di pertengahan 2020 sampai akhir 2020 tuh banyak banget investor-investor baru yang tiba-tiba sharing edukasi. Ya, kalau yang pamer portofolio, saya nggak mau nyebut karena ya TWH Project juga begitu sebenarnya. Cuman kita pribadi sih ya anggapnya itu selebrasi aja, weh gue survive market ya udah so what gitu kan. Kalau untuk pamer portofolio saya nggak ini, cuman kalau tentang edukasi desainnya bagus-bagus segala macam itu munculnya baru belakangan ini. Ya, kalau misalnya mau julid tinggal ngomong, terus waktu crash lu kemana? Kenapa muncul pas lagi uptrend doang? Nah inilah salah satu pintu yang membuka kedatangan para influencer saham. Yaitu pertama, market harus uptrend. Ya, di saat market lagi uptrend, semua yang diomongin itu probability untuk benernya tinggi banget, bahkan bisa ngalahin screener gua si Samsul. Ya, dia ngomong apa, mereka ngomong apa gitu ya, saham yang disuruh beli itu bisa langsung naik di hari itu juga. Ini cerita nyata di mana member baru saya di WH Project pernah ngomong, ngikut screenernya Bapak naiknya telat, ngikut yang orang lain di sana cuman modal postingan doang naiknya kenceng.
Ya maaf aja saya bilang, kita kan pakainya bacainnya akumulasi. Kalau mereka kan ya ngomong kasarnya mereka posting yang bikin naik langsung kan follower mereka juga. Karena mikirnya gimana? Wah itu panutan gua aja bilang saham itu bagus, masa gua nggak ikutan beli? Siapa tahu gua ketiban suksesnya. Misalnya kayak begitu kan. Dianggapnya sinyal buy-nya baru di hari saat postingan itu dibuat followernya gitu. Padahal si influencernya sendiri apakah udah beli duluan atau memang baru beli saat dia posting? Nggak ada yang tahu karena dia nggak akan berani ataupun nggak akan mau ngomongin hal itu. Misalnya bilang saham apa ya? Saya pakai kode sembarangan aja ya biar saya nggak nanti jangan dianggap vlog ini sekalian rekomendasi, nggak mau. Saya anggaplah saham ABCD bagus gitu ya. Bakal naik nih, menguntungkan, layak berinvestasi. Saat saya posting itu, kalau banyak follower saya yang fanatik misalnya gitu ya, saya ngomong apa mau ikut, dia akan mengira saya sinyal buy-nya pada hari itu seolah-olah saya baru beli juga. Dia ikut beli. Semakin banyak yang berpikir begitu, semakin cepat harga saham naik. Jadi nggak usah heran influencer bisa lebih kencang daripada yang seperti saya gitu ya. Even yang pakai screener pun bisa kalah juga sebenarnya dalam hal kecepatan naik. Nah, berikutnya, influencer tuh nggak selalu jahat loh ya. Jadi mungkin saat ini kalau udah banyak orang bahas, bilang pom-pom lah apa segala macam. Well, influencer itu cuman kalau menurut saya kayak analis versi nggak pakai data aja sih. Karena kita pun analis juga kalau ngomong ujung-ujungnya rekomendasi kan. Misalnya secara teknikal, secara fundamental, tergantung coveragenya apa. Dengan demikian kita berani merekomendasikan buy dengan target sekian misalnya. Bedanya influencer apa? Cuma nggak pakai data. Biasanya gitu kan, pakai berita misalnya. Nah, itu juga salah satu ciri-ciri influencer yang mesti kalian sedikit lebih lebih awas gitu loh. Ibaratnya kalau misalnya beli sahamnya rekomendasinya pakai berita, berarti kan ending-endingnya antara berita bagus berubah jadi berita jelek atau nggak diberitakan lagi. Nah, kalau udah kayak begitu, ya maaf aja, si influencer bisa ngomong apa ke depannya. Kalau misalnya udah habis bahan juga, itu saham nggak trending lagi, masuk masa jenuh, bagaimana ceritanya? Apa tiba-tiba dia akan berubah metode analisa, dari sebelumnya bilang berita bagus, lanjut ke fundamental bagus, jadi alasan untuk holding? Saya kira nggak begitu caranya. Jadi, influencer yang perlu perhatikan tuh, ngomong harus jelas, gitu ya, ciri-ciri berikutnya ya. Saya lupa yang keberapa. Jadi, ngomongnya harus jelas, data minimal harus ada, gitu ya. Mau dia pakai teknikal, kayak fundamental kayak bandarmologi kayak berita kayak update terus sampai selesai. Saya lupa di vlog saya yang keberapa saya pernah ngomong, lu beli saham alasannya apa, maka alasan itu juga yang harus jadi alasan untuk jual. Beli secara teknikal bagus, jual secara teknikal jelek. Jangan tiba-tiba beli secara teknikal holding karena fundamental. Salah banget kalau udah kayak gitu. Berarti sebagai pelaku pasar kalian udah lupa kalian tuh siapa. Lupa jati diri. Nah, jadi influencer tuh harus diperhatiin. Anggaplah kalian kayak beli saham. Nggak mungkin asal beli. Gitu dong. Ya mungkin ada sebagian yang masih investor baru, trader baru gitu, lihat running trade, rame, beli dulu baru analisa. Tapi biasanya yang udah berpengalaman akan terbiasa analisa dulu. Dengan influencer sama. Pelajarin dulu. Bener-bener mereka ngerti keuangan atau enggak. Ngomongnya ngaco belong enggak. Gitu ya. Feeling doang misalnya. Ya kalau kayak begitu sih sebenarnya saya juga bisa gitu kan. Nanti saya mau kasih lihat kalian waktu zaman-zamannya saya pernah jadi influencer saham. Ini tahun 2016. Sedangkan WH Project itu saya dirikan tahun 2014. Dan sampai sekarang modal kita cuma media online. Oke lah, saya kasih lihat sekarang aja. Sedang berada di Instagram WH Project, WH Project Official. Ini ada postingan saya. Bisa kalian lihat di sana. Kalau nanti video YouTube berarti harus ditinggiin resolusinya ya, baru kelihatan tanggalannya. Itu 13 April 2016. Saya rekomendasikan saham PPRO. Kalau kalian lihat historinya, PPRO itu pernah stock split. Ya, dan ini cerita belum stock split. Ini harga waktu itu di 236, 237 waktu fraksinya kalau di bawah 500-an tuh masih satu harga, satu ticknya satu gitu ya. Nah, di situ saya tulis tuh, ini ceritanya sih masih mahasiswa di sini, tahun 2016. Orang lebih umur 19 atau 20 atau jalan 20 saya lupa. Itu saya masih belum tahu yang namanya screenshot, masih fotoin layar.
Jadi saya tulis, PPRO sedang bentuk pola ascending triangle. Segitiga yang bagian bawahnya ke atas tapi di atasnya itu datar gitu ya. Jadi kayak bisa dibilang uji resisten, bisa ascending triangle, bisa nanti jadi triple top kalau turun juga. Triple top, double top bisa banget. Tertulis, jika terkonfirmasi, maka saat terbaik untuk buy adalah di range 236 sampai dengan 237. Di hari itu juga sorenya, siangnya ternyata, 2:20 PM ini ya. Jadi ini kalian mesti resolusi tinggi di YouTube baru kelihatan. Tertulis dari komen yang ini sekarang udah pada unknown semua. Kayaknya udah pada tutup line-nya. Saya juga lupa namanya. Naik sampai Monas katanya. Terus ada juga yang pakai stiker di bawahnya saya sambar turut senang. Slide 3 ini adalah gambaran chart PPRO. Saya coba bantu zoom. Ini pada tanggal 13 April tertulisnya plus 25% auto rejection. Cuman karena udah pernah stock split, kalian mungkin bilang ini chart nggak terlalu valid karena sudah adjusted. Sebenarnya kalau soal chart adjusted non adjusted gampang aja, lu balikin aja harganya ke rasio sebelum split. Candlestick-nya pasti sama gitu, cuma beda harganya aja. Tuh, di sini kan saya bilang WA Project kalau mau jadi influencer tuh gampang banget. Ya nggak bercanda, hari itu juga saya rekomendasi, hari itu juga naik. Kalau mau jadi influencer gampang banget, malah di zamannya saya jumlah investor masih dikit banget. Ya waktu itu saya lihat apa, yang jelas saya nggak mungkin cuma teknikal doang mana cukup buat bikin ascending triangle, bikin harga dari 200 sampai auto rejection. Coba cari di teori atau di jurnal-jurnal mana yang bilang ascending triangle ada pola untuk auto rejection atas. Nggak bakalan ketemu. Nah itu tadi yang PPRO. Kebetulan memang cuma satu-satunya yang saya masih simpen. Sebenarnya masih ada waktu itu Sril, terus BKSL. Yang waktu saya udah jadi analis juga ada PTSN sama MGRO. Ya itu naiknya juga nggak bercanda sih. Kalau yang pernah baca artikelnya di koran apa ya, tahun 2018-an kalau nggak salah itu saya juga pernah. Ya seperti biasa saya selalu embel-embelnya teknikal. Karena saya nggak terlalu mau lah ngomongin yang konten-konten sensitif juga, agak-agak nggak etis kan. Saya aja berusaha kadang edukasi kalian, kadang kode brokernya saya ganti-ganti. Nah, pada zaman-zamannya saya dulu juga pernah jadi influencer, jadi apa yang saya omong ini rata-rata pengalamannya. Kalau nggak pengalaman saya, yang apa ya paling apa yang dulu pernah dilakukan orang, dan saya tahu beberapa yang udah gugur pada tahun 2017-an tuh karena akhirnya udah nggak dipercaya orang, komunitasnya bubar, channelnya tutup. Malah pada zaman dulu channel tuh cuma Telegram belum sebagus sekarang. Terus ada juga yang pakai line ad, belum kepikiran sampai ke YouTube. Nah, saya juga dulu belum kepikiran tuh YouTube. Saya kan baru mulai ngevlog nih karena 2020 ada pandemi. Nah, jadi kalau awal-awal nge-pushnya udah bagus, makin lama namanya market kan sebenarnya nggak bisa diatur sama kita. Ya kalau market lagi uptrend, malu ngomong apa aja bener. Tapi ketika uptrend sudah selesai, masuk sideways atau masuk downtrend, disitulah skill asli seseorang dilihat. Ada yang nggak salah kata-kata bijaknya, smooth sea never make a tough seller kalau nggak salah. Jadi kalau memang influencer itu benar-benar hebat, setelah market uptrend kalian akan lihat kualitas dia yang sebenarnya beneran hebat atau enggak. Yaitu yang pasti pertama kali kalian lihat. Dari situ baru bisa putusin, gue masih bisa lanjut ikutin dia atau enggak. Nah, jadi apa aja yang tadi saya sebut ya. Pertama, influencer saham pasti muncul pada saat uptrend. Ya bener banget. Nanti market itu tiap tahun juga siklusnya gitu-gitu aja. Biasanya bulan Mei koreksi, September turun, ntar akhir tahun juga muncul lagi influencer baru. Bisa ada channel YouTube baru lagi, channel Telegram baru lagi, kita nggak tahu. Mungkin nanti ada medsos baru juga kebuka lagi, kita nggak tahu. Gitu ya. Kalau nggak salah terakhir-terakhir di TikTok aja udah mulai banyak edukasi juga. Ya bagus sih, fasilitas belajar makin banyak tuh makin bagus. Dan saya nggak bilang influencer tuh semua negatif. Beberapa ada yang bagus juga, yang benar-benar pintar juga. Gitu ya, yang benar-benar berhasil, memang membuktikan. Bukan cuma manfaatin keramaian. Itu pasti ada. Ya, tinggal kalian sebagai followernya pintar-pintar milih. Ya, kalau misalnya ada beberapa kalian mau bilang, nggak mungkin lah pak. Buktinya dia nyebut sahamnya naik. Kembali saya ingetin, follower mereka berapa. Saat mereka nyebutin saham itu bagus, follower yang percaya. Yang udah punya akun saham ya. Kalau yang belum punya pasti nunggu berapa hari buka akun dulu. Kalau yang udah punya saham, udah punya akun saham,
akan mau beli nggak? Kalau dasarnya udah ngefans banget, kemungkinan akan beli. Jadi kalau misalnya habis disebutin saham tuh langsung naik, kemungkinan ya follower-followernya mungkin kalian juga yang bikin naik pada hari itu. Ya, beda kalau zaman-zaman saya waktu investor tuh masih dikit-dikit banget, kita benar-benar harus tahu ada big fund masuk atau enggak. Kalau sekarang retail yang dominasi di market. Nggak jelek sih kalau dari dominasi lokal, nanti pas foreign yang masuk kan pilihan mereka beli di atas, kalian yang akan kaya pada waktunya nanti ya. Nah, jadi muncul saat uptrend. Kedua, mereka ngomongnya bagaimana? Yang tadi, jangan sampai ngaco-ngaco, nggak ada data valid. Ya, bahkan analisa fundamental sekalipun itu bukan hal yang gampang. Nah, saya pernah ceritakan di vlog saya yang keberapa juga, saya nggak ingat, nggak bikin series. Saya tuh dulu fundamentalis ceritanya. Akhirnya karena beli saham salah analisa, malah delisting, saya berubah ke lebih dominasi di trading. Karena saya pikir-pikir kalau fundamental aja bisa salah ya mendingan ambil keuntungan secepat-cepatnya. Jadi kalian sebaiknya dipelajari kembali ketika mereka memberikan rekomendasi. Ya, saya juga percaya kayak saya ngomong apa di video, bahasa apapun, saya percaya subscriber saya pintar-pintar semua. Saya ngomong apapun kalian pasti dan akan selalu saya ingatkan untuk cek lagi apa yang saya omongin. Sesuaikan sama style kalian dan profil resiko. Kira-kira upside segini worth it gak buat gue ikut si WH beli? Kalau enggak, jangan beli. Kalau yakin berani, silakan ikut. Hasilnya kita akan nikmatin sama-sama. Karena biasanya saya beli juga apa yang saya omongin tuh. Terus, ya kalau udah ngomong udah makin gak masuk akal, ya itu udah mesti kalian perhatiin. Ya sebenarnya sih rata-rata ciri-cirinya begitu-begitu aja. Kalau soal tujuan mereka berbuat begitu, sebenarnya saya nggak tahu. Karena rata-rata kalau influencer saham baru mulai, tujuan pertamanya pasti positif. Cuman nggak tahu ke depannya akan ada yang berubah jadi tujuan jahat atau enggak. Misalnya gerakin follower buat naikin saham yang dia beli, ya itu mungkin banget. Ada juga yang memang full atau murni cuman dianalisa doang, itu juga bisa banget. Jadi kembali mengingatkan nggak semua influencer tuh jahat gitu ya. Apa yang saya sebutkan hari ini adalah apa yang mesti kalian perhatikan untuk persiapan in the long run-nya. Kalau kalian memang mau mengandalkan influencer, karena ngikutin influencer itu nggak salah. Selagi masih bener-bener ya nggak salah. Mempercepat kalian untuk waktu nggak usah screening atau cari saham satu-satu sendiri, dibantuin mereka naiknya lebih cepat lagi. Sebenarnya kalau memang lagi akurasinya tinggi-tingginya ngikut mereka nggak salah. Tapi kalau misalnya udah mulai ngaco-ngaco, kalian udah mesti mikir lagi gitu. Apakah gue mesti berhenti ikut influencer ini jadi mandiri atau berhenti influencer ini berhenti diikutin cari influencer yang lain? Mungkin banget. Jadi harus udah mulai menyiapkan option di jangka panjang gue mesti gimana sebagai followernya. Dan tetap dianalisa kembali sendiri. Kalau menurut kalian yang dia sebutin tuh cocok, metodenya dia berani buka, kalau yang benar-benar yang pinter gitu ya, mau dibuka metodenya, kalian bisa adopsi. Ingat, beda pendapat belum tentu beda itu salah. Jadi misalnya dia kasih pendapatnya begini, tapi menurut kalian beda, tapi kok menariknya punya dia lebih berhasil. Pelajarin aja. Kalau ada yang berani buka kartu, kasih tahu cara rahasianya, pelajarin aja, tambahin buat knowledge kalian. Kalau dia nggak mau kasih, ya udah nasib. Itu keputusan masing-masing. Sebenarnya kalau tentang influencer sama analis, ya. Jadi kebetulan ditanya media juga. Influencer ini kan nggak punya sertifikasi, Pak. Ya emang ada sertifikasi influencer. Ya saya bilang nggak masalah sih dengan apa namanya sertifikasi non sertifikasi, yang penting itikat baik atau enggak sih yang penting ya. Kalau saya pribadi maksud saya, ya saya dulu waktu WH Project juga masih gitu-gitu aja. Saya juga waktu itu masih mahasiswa bikin begituan juga, yang penting kan saya nggak rugiin orang, pikiran saya kan begitu. Ya, jadi ya itulah kenapa masih bisa survive sampai hari ini. Kalian masih bisa lihat saya pakai kaos ini dan ini logo banteng dari huruf W sama H gitu kan. Kalau misalnya dari dulu saya udah influencer yang nggak baik punya, mungkin udah nggak bisa lanjut. Udah turun lah, nggak mungkin bisa jadi analis juga. Mana ada yang mau terima kayak gitu kan kalau ngasal-ngasalan. Tapi justru karena pernah berhasil bikin orang bisa jadi cuan, ya dipercaya gitu kan. Nah, jadi influencer saham itu sedikit berbagi pengalaman.
sebelum saya lanjut tentang influencer vs analis, ada beberapa hal positif yang saya ngerasain jadi influencer. Satu, itu kalian jadi dihormatin orang. Gak peduli umur lu berapa tahun, pengalaman lu di market berapa tahun, dihormatin banget. Malah pada zamannya saya waktu itu pas grup Telegram masih mulai perpindahan dari grup lain ke grup Telegram karena orang Indonesia cepet banget berpindahnya, banyak banget teman-teman saya yang udah nggak main lain juga, padahal saya punya teman lain dari ribuan dari saham juga. Itu pindah ke Telegram banyak yang mau invite saya waktu itu. Gara-gara kejadian rekomendasi gila kayak begitulah. Bilangnya teknikal naiknya nggak berasa kayak teknikal gitu ya. Lu ngomong apa tuh dianggap kayak sabda gitu. Didengerin, diikutin kalau perlu. Ada yang berani bantah, kalau perlu yang punya grup belain. Itu bener-bener pernah. Ya terus, kalau sering bener, nanti nggak lama ada yang ngejapri. Pak, tolong dong bantuin saya, nanti si traktir deh. Bener, makan siang lu gratis. Bisa tiba-tiba dia apa mau dikirimin barang kalau cuan, itu juga udah biasa. Itu memang positifnya jadi influencer kalau memang berbuat baik ya. Yang negatifnya, influencer tuh kalau udah lagi bener-benernya yang ikut akan bilang itu hasil sendiri. Kalau udah salah, mulai dikenalin ke keluarganya. Nih gua galak ngikutin dia, jangan dengerin. Biasanya tuh kayak begitu. Ya itu hal yang umum banget dan kalau saya pribadi yang paling saya nggak suka waktu jadi semacam influencer begitu adalah terornya. Antar influencer biasanya punya persaingan tanpa sadar. Dibilang jangan ngerecokin lah, atau mesti sama pendapatnya. Atau entah malam-malam ada yang teleponin lah, nantangin, bilang analisa lu salah lah, ngaco, buktinya gak langsung naik segala macem. Itu gak enak banget kalau buat saya pribadi. Dan memang akhirnya saya pikir udah gak mau lanjut kayak gitu-gitu lagi. Karena gimana ya, saya juga berpikir kalau memang bisa nemu saham yang bagus, apa salahnya nikmatin sendiri gitu kan. Kalau mau bagi ya memang kalau bisa dan nggak cepet-cepet banget gerakan sahamnya, masih keburu di-share gitu kan, nggak jadi informasi basi ya boleh. Tapi kalau misalnya enggak ya nggak usah, sendiri aja gitu kan. Nah, tentang analis dan influencer, analis itu sendiri sebenarnya agak-agak influencer cuma versi lebih pakai data. Saya berapa kali ngobrol sama teman-teman saya analis, kita tuh kalau berani nyari follower, kita bisa ngalahin mereka. Saya bilang, kenapa? Kita tuh jauh lebih pintar dalam hal minimal bukti. Kita ngomong based on data. Jadi, sesalah-salahnya kita, setidaknya kita bisa bilang, ya kita kan masih bicara sesuai data, dan market tuh tetap ada resikonya. Sama aja influencer pun bisa salah. Dan dengan logikanya, analis yang pakai data aja bisa salah, apalagi influencer. Orang kemungkinan masih lebih bisa maklumin kita. Cuman ya, itu tergantung orang sih mau atau enggak gitu ya. Dan untuk para influencer, ya kembali mengingatkan, saya nggak ada masalah dengan kalian, nggak juga menghambat kalian, saya mendukung penuh, karena saya pribadi sebenarnya udah nggak pengen kayak begitu. Setelah tahun 2016 itu saya benar-benar berkurang abis. Mungkin cuma follower-follower saya pada tahun 2016 yang masih ingat saya pernah bikin rekomendasi seperti itu. Kalau yang nggak tahu ya mungkin bilang editan, tapi sih ada aja barang buktinya sebenarnya kalau masih mau cari di line ad-nya segala macem, biarpun udah saya tutup juga sih. Beberapa juga masih ingat saya dari komunitas Rusa, Rumah Saham. Itu udah bubar ya, kalau yang sekarang ada Rumah Saham Indonesia itu bukan saya. Yang punya saya itu komunitas Rusa. Biasa kalian yang followernya sebutnya dulu komunitas Sobat Rusa. Nah itu dulu mereka juga tahu kayak apa saya kasih rekomendasi. Kadang-kadang kasih TP-nya berapa persis di harga segitu turun juga udah biasa. Jadi saya pribadi sudah nggak mau sampai lanjut kayak begitu lagi. Mengingat sudah tahu dampak negatifnya. Nah, jadi untuk kalian yang jadi influencer baru, anggaplah sebagai sesama gitu ya, yang punya peran mengedukasi ataupun merekomendasi orang di pasar modal tentang saham gitu. Bawakanlah hal yang positif, bikin mereka melek investasi, dan anggap ya mendukunglah program Bursa Efek lah, misalnya mau ngajarin orang investasi perlu apa aja, kasihlah contoh yang baik gitu buat mereka. Jadi dari sana ya kalian sekali-sekali salah pun, ya namanya market kan bukan kita yang ngatur, sekali-sekali kalian salah pun orang lebih bisa terima. Tapi kalau misalnya terlalu menggebu-gebu, wah saham nih bagus nih, besok naik, lu beli ini sore jadi mobil. Misalnya beli modal motor jadi mobil. Ternyata nggak terjadi, itu serangannya berat. Apalagi nih, zaman teknologi udah advance banget, pembunuhan karakter di mana-mana. Lu salahnya apa yang diserang pasti karakter duluan.
Jadi kalau memang mikir ke sana, belum lagi resiko-resiko kayaknya misalnya pelanggaran kode etik atau hukum mungkin kalau ada, ya itu mesti kalian pikirin juga. Jadi kalau mau jadi influencer silakan, dan untuk followernya kalau memang lagi bagus-bagusnya mereka kasih rekomendasi mau ikut nggak apa-apa, tapi tetap pelajarin mana yang memang layak diikutin, mana yang enggak, yang bisa jadi partner investasi kalian jangka panjang lah. Dan termasuk si influencer sendiri juga pikir apakah saat ini kalian jalanin memang akan kalian jalanin terus. Karena follower kalian akan menggantungkan nasib portofolionya sama kalian loh. Ya, sebagai influencer kalian tuh ibarat panutan buat mereka. Mereka akan ikut apa yang kalian omongin. Kasih rekomendasi pertama, cuan rekomendasi kedua kemungkinan besar diikutin. Ya, jadi kalau memang kalian sanggup, terusin, jangan kecewain mereka, nggak apa-apa. Ya, pokoknya pikirin di resikonya aja. Asal kalian bisa hindarin resikonya, kalian pasti dapat rewardnya. Itu sama kayak trading juga. Tentuin batas stop loss-nya, batas stop loss gak kena ya udah pasti TP-nya aja yang kena. Nah, perdalam ilmu kalian dan bawalah dampak-dampak yang positif terhadap investor. Saya tetap dukung. Saya tuh sebenarnya mendukung gitu ya untuk orang-orang yang mau jadi influencer saham. Tapi mengharapkan juga jangan ada kejadian-kejadian kayak yang saya dulu pernah lihat. Banyak tukang tipunya, bikin ID palsu dan lain-lain, buat nge-push saham sampai trending. Akhir-akhirnya korban-korbannya kadang nyari ke saya. Itu pernah ada kejadian kurang lebih tahun 2017-an. Dicari, saya ngikut si ini nih pak. Ya saya paling cuma bisa bilang, ya lu ngikut dia, beresinnya sama dia lah, masa sama saya. Berantem yang ada saya sama dia. Tahu-tahu menurut dia masih bagus, saya bilang enggak. Kan nggak ada gunanya sampai kayak begitu. Gitu. Jadi bikin resikonya, kalau memang bisa diatasin dan nggak akan kena, kalian pasti bawa dampak positif. Nah, kiranya itu aja dari saya sih, pendek atau mungkin ini malah vlog yang paling panjang, saya juga nggak tahu, nggak ngitungin waktunya. Saya harap sih bisa membantu untuk pelaku pasar supaya orang Indonesia semakin melek investasi, semakin banyak yang mencapai kebebasan finansial dari pasar modal. Saham itu enak kok buat cari duit. Asal tahu caranya tuh enak banget, gampang. Daripada lo kerja tunggu akhir bulan, saham tuh bisa hitungan minggu dapat uangnya. Jadi itu tempat yang enak banget, tinggal belajarnya aja yang perlu dirajinin dan disiplin dalam menjalankan trading plan. Kira-kiranya itu dari saya. Sampai ketemu lagi pada vlog berikutnya. See you again.